Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari UML yang sudah kita bahas. Terakhir kita bahas adalah use case, diagram kelas, dan diagram objek. Hari ini kita rencanakan membahas 4 diagram. Yang 2 di awal kita akan membahas tentang diagram interaksi. Oke. Diagram interaksi ini terdiri dari 2 diagram, yaitu diagram sequence dan diagram kolaborasi. Oke. Diagram interaksi atau interaction diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan interaksi, interaksi dari suatu sistem. Oke. Jadi interaksinya terhadap apa? Nah, karena kita berbicara tentang berbicara tentang object oriented programming, jadi otomatis interaksi yang akan kita gambarkan adalah interaksi yang dalam bentuk objek atau kelas, gitu ya. Jadi interaksi antara objek dengan pengguna dan lain-lain. Oke. Diagram yang pertama kita bahas adalah diagram sequence. Diagram sequence ini menggambarkan perilaku objek yang menggambarkan waktu hidupnya. Jadi gini, intinya adalah kalau diagram sequence ini menggambarkan urutan, urutan aksi yang dilakukan satu kelas dengan kelas lainnya, gitu ya. Nanti mungkin lebih paham di saat kalian melihat contohnya nanti. Oke. Dia mendeskripsikan waktu hidup. Jadi ada ciri mencolok dari diagram sequence adalah dia menggambarkan waktu hidup. Waktu hidup itu apa? Jadi objek atau kelas itu dia bisa dihidupkan atau bisa dimatikan. Oke, ketika kelas itu dihidupkan, ketika kelas itu mau dipakai, kelas tersebut harus dihidupkan terlebih dahulu. Tapi ketika kelas tersebut sudah tidak digunakan lagi, kelas tersebut bisa dimatikan, gitu ya. Bisa dimatikan. Oke, kemudian kelas yang menerima pesan atau menerima suatu perintah, dia harus dalam kondisi hidup. Oke, jadi sebelum dia digunakan harus hidup dulu, gitu ya. Oke, untuk menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat. Oke, beserta metode-metode atau metode-metode apa saja yang ada di dalam objek tersebut. Oke. Seperti diagram-diagram lainnya, untuk interaction diagram ini, diagram sequence ini punya beberapa simbol. Yang pertama yaitu aktor. Seperti yang sudah kalian pahami ya, aktor. Aktor ini adalah orang, proses, atau sistem lain. Kedua ada yang namanya garis hidup. Nah, ini yang membedakan diagram ini dengan diagram lainnya. Diagram ini punya yang namanya garis hidup atau yang disebut dengan lifeline. Nah, garis hidup ini menggambarkan objek itu sudah hidup, sudah masih dipakai atau sudah tidak dipakai lagi, gitu ya. Nanti kita akan gambarkan di si lifeline ini. Ketiga yang ada adalah gambaran objek. Oke, yang menyatakan nanti objek ini akan berinteraksi dengan objek lainnya. Yang keempat adalah waktu aktif. Nah, waktu aktif itu nanti letaknya ada di garis hidup. Yang ketiga ada tipe pesan, pesan yang dialirkan ya antara objek satu dengan objek lainnya. Kemudian ada tipe pemanggilannya. Di sini ada send, return, destroy, dan lain-lain. Nah, kita akan nanti selanjutnya kita akan bahas contoh-contohnya ya. Penomoran pesan berdasarkan urutan interaksi pesan. Oke, jadi di diagram sequence ini menggambarkan urutan interaksi pesannya, gitu ya. Contohnya, kalau saya mau login, itu langkah-langkahnya itu seperti apa sih, gitu ya? Urutan langkahnya itu seperti apa sih? Oke, misalnya yang pertama saya harus hidupkan sistemnya dulu. Oke, yang kedua saya harus create objek yang saya butuhkan. Yang ketiga, setelah objeknya tercreate,
saya baru bisa menginputkan username dan password. Oke, username dan password sudah terterima, maka username dan passwordnya akan divalidasi dengan cara mengirimkan ke basis data. Basis data kemudian akan memberi feedback lagi kepada layar utama, gitu ya, berhasil atau gagal. Layar utama akan dilihat oleh aktornya. Nah, itu kan urutan ya, urutan kejadian. Nah, urutan kejadian tersebut yang akan tergambar atau digambarkan di diagram sequence. Oke. Penggambaran letak pesan harus berurutan. Nah, ini tadi saya bilang ya, berurutan. Pesannya lebih atas dari lainnya adalah pesan yang dieksekusi terlebih dahulu atau pesan yang berjalan lebih dahulu. Karena dia berurutan. Jadi cara bacanya adalah dari atas ke bawah. Oke, ini contohnya. Contohnya ya. Ini ada nama objek, ada dua objek gitu ya. Nah, ini ada pesannya berurutan. Contohnya. Oke, saat saya mau di sini objek saya adalah misalnya apa ya? Inilah menu utama gitu ya, atau menu login yang di sini adalah proses loginnya. Jadi kan kalau di login ada dua ya, ada menunya yang digunakan login. Nah, menunya kita jadikan objek, ada proses untuk loginnya. Oke. Saat pertama kali, saat menu login ini mau menjalankan proses, proses tersebut harus di-create dulu. Oke, harus dibuat dulu. Sama aja seperti kalau kalian mau gunakan laptop gitu ya, atau kalian gunakan HP, HP-nya tuh harus dibeli dulu gitu ya. Ini juga sama. Ketika dia mau menggunakan menu login, dia harus di-create dulu gitu ya. Atau saya langsung contoh aja ya, biar lebih jelas. Oke. Saya screen dulu, kemudian saya akan share whiteboard saya. Nih ya. Oke. Jadi gini lah. Ini saya punya misalnya ini adalah menu utama, gitu ya. Untuk menu utama, yang ini adalah proses loginnya. Login. Dua hal ini adalah sebagai objek ya. Ini sebagai objek. Ini objek. Oke. Di sini ada aktor nih. Nah, ada aktor. Oke. Aktor ini aktor ini saat mau membuka menu utama, aktor ini harus mengakses menu utama. Oke. Contohnya misalnya oh ya, sini ya biar lebih clear lagi. Saya hapus dulu ya sebelum menu utama gini. Nih, ini sistemnya ya, sistem informasinya. Misalnya sistem Facebook gitu ya. Yang ini ada menu utama gitu ya. Ini saya lihat. Oke, lihat. Aktor saat mau menggunakan sistem dia harus mengakses dulu gitu ya. Aktor mengakses sistem. Nah, sistem saat masuk dia langsung menampilkan menu utama. Nah, menampilkan menu utama itu tidak bisa tampil langsung. Caranya gimana? Dia otomatis harus create dulu. Create. Kayak dibuat dulu lah. Menunya dibuat. Kalau menunya sudah dibuat, baru menunya bisa tampil. Gitu ya. Kayak kalian beli HP dulu baru bisa dipakai gitu ya. Create tampil. Nah, tampil berarti di sini udah aktor sudah lihat menu utama, gitu kan? Lihat menu utama. Oke. Nah, saat aktor melihat utama, dia ngapain lagi? Oke, misalnya dia akan memasukkan username dan password, gitu ya. Karena udah di-create ya. Tadi kan data sudah di-create, jadi nggak usah. Oke, dia akan masukkan username dan password. Setelah memasukkan username dan password, dia harus ngapain? Dia mau melakukan validasi ke proses. Melakukan validasi berarti karena ini belum mau dipakai, berarti harus di-create dulu. Oke, dia create dulu ini, kemudian dia lakukan validasi. Validasi ke proses. Oke. Nah, kalau validasi proses tentunya pakai database ya. Ketika dia memakai database, apa yang harus dia lakukan? Ya, dia harus create koneksi dulu. Create koneksi. Create koneksi itu membuat sambungan gitu ya. Membuat sambungan ke database.
kemudian dia cek ke database, kita cek ya, baru dia akan balikan nih hasil validasinya, validasi, diproses dia akan balikan ke menu utama, gitu ya, misalnya gagal atau berhasil gitu, gagal atau berhasil, berhasil. Setelah dia sampai sini, dia baru sampaikan ke sistem, baru sampaikan ke, baru dilihat oleh si aktor. Lihat. Nah, ini adalah urutan kejadian saat aktor menggunakan sistem untuk login, gitu ya. Nah, yang kotak-kotak ini, saya ganti warna sedikit ya. Yang kotak ini, nih, yang ini itu adalah objeknya. Yang ini adalah aktornya, oke. Yang garis-garis ini adalah pesan yang disampaikan, oke, pesan yang disuruh gitu ya. Oke, lihat di sini ada pesan create ya, berarti si objek itu menyuruh untuk meng-create objek lainnya gitu ya. Jadi create menu, berarti menu itu harus di-create dulu. Baru menu akan menampilkan menunya gitu ya. Baru bisa tampil di layar, baru bisa dilihat oleh orang. Kemudian setelah tampilan menunya dilihat orang, baru masukin user dan password ke menu, ya kan? Kalau masukin user password kan ke menu ya. Tapi setelah dimasukkan ternyata si menu itu butuh untuk proses, ya harus di-create dulu gitu ya. Harus di-create baru baru dia mengoper untuk validasi, dia mau akses ke database ya harus di-create dulu gitu ya. Baru setelah di valid check, kemudian divalidasi, dilihat gagal atau berhasil, kemudian dibalikan ke sistem. Biasanya kan ada warning ya, selamat berhasil atau maaf passwordnya salah, baru orang ngelihat. Nah, ini adalah langkah-langkah sequence diagram. Oke. Ya, swim lane itu lifetime itu yang mana? Lifeline itu yang mana? Yang ini nih lifeline. Jadi, ini saya bilang objek itu bisa di-create, dihidupkan. Nah, saat objek itu di-create berarti dia mulai hidup. Oke. Berarti dari sini sampai di bawah sini objek itu hidup. Sini ya. Ini berarti objek ini hidup. Saat dia di awal di-create sampai di akhir digunakan, dia hidup. Oke, ini berarti dia hidup. Nah, oke. Kita balik lagi ke layar ya. Nih, tadi kalian sudah lihat ada yang namanya waktu aktif. Nah, waktu aktif itu yang tadi saya gambarkan ya. Waktu aktif itu adalah yang saya gambarkan di sini tadi. Nah, ini adalah waktu aktif nih. Yang saya warnain warna hijau. Hijau ini ya, ini. Nah, ini adalah waktu aktifnya. Dia aktif selama dia belum dihilangkan atau dimusnahkan atau biasa istilahnya di-destroy gitu ya. Oke. Untuk mendestroy gimana caranya? Nih, lihat. Oke. Misalnya ya, saya gambarkan tadi ini orang nih. Ini ada objek. Oke. Ini kan ada lifeline. Orang itu mengakses ini, berarti dia mulai hidup. Oke. Sorry. Ulangi. Nah, ini tadi mengakses sistemnya gitu ya. Terus sistem mengakses kelas objek yang lain, berarti di sini dia mulai hidup nih. Nah, di sini dia mulai hidup. Kalau ini ada akses ke sini, ada bolak-balik, gitu ya. Dari dimulai di create, itu berarti dia mulai hidup sampai sampai kapan? Sampai dia sampai ada objek yang melakukan kata destroy ya, hancurkan gitu. Nah, sampai dia di destroy, berarti dia udah off gitu ya. Kalau sudah di destroy dia mau dipakai gimana? Ya harus di create dulu gitu ya. Jadi bisa saya bilang gitu ya, gampangnya adalah sequence itu adalah namanya juga sequence ya, menunjukkan sequence urutan-urutan kejadian. Jadi di sini terlihat urutan kejadian. Pertama di create, kemudian tampil, dilihat, terus masukin, di create lagi dan seterusnya. Oke, nah itu namanya sequence diagram. Oke, tidak terlalu sulit ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lainnya. Oke, saya kembali lagi ke layar. Saya akan lihatkan contoh lainnya. Oke, lihat ini ya. Lihat ini.
Ini yang tadi ya, contoh yang tadi ya. Ini contoh yang lebih sederhana, kalian bisa baca ya. Yang menggunakan adalah administrator. Administrator kalau di sini create-nya diabaikan dulu ya, diabaikan. Dia masukkan password, username password, kemudian layar meneruskan username passwordnya meneruskan untuk di query ke database. Ini database ceritanya. Database, kemudian harusnya ada balikan lagi gitu ya, balikan lagi, validasi, kemudian ada balikan lagi, kemudian baru buka menu utama. Nah ini sequence, ini urutan. Nah yang kuning-kuning ini adalah waktu hidupnya. Oke. Nah ini juga contoh lainnya. Contoh lain untuk login. Nanti kalian bisa lihat ya. Jadi lihat di sini. User kalau mau pakai dulu, gimana caranya? Dia kan harus create account dulu ya. Create account. Nah, setelah dia registrasi, dia baru memberi feedback. Oke. Kemudian setelah dia sudah punya account, dia mau lihat layar loginnya. Gimana caranya? Ya udah. Berarti dia akses atau mengakses metode view form login. Dari mana yang diakses ini? Dari objek login. Jadi objek form login. Jadi objek form login di dalamnya itu ada metode view form login. Nah, si user ini manggil si metode view form login yang ada di form login, gitu ya. Setelah ini harusnya bisa ada balikan ke sini untuk tampil, gitu ya, tampil. Kemudian baru input username password. Oke, username passwordnya diproses dulu. Dia di sini diabaikan ya create-nya ya. Tapi harusnya ada create-nya. Kemudian nah ini koneksi database. Nah, koneksi database ini dia bisa dia ada balikan. Nah, kalau balikan seperti ini maksudnya apa sih? Dia memanggil dirinya sendiri. Jadi dia memanggil metode yang ada di dirinya sendiri. Di metode login proses itu ada koneksi database ya. Dia panggil sendiri dirinya sendiri gitu ya. Kemudian ini validasi, return. Nah, gitu ya, sampai akhirnya. Gitu ya. Itu sequence diagram. Kalau yang ini kita lihat, ini adalah contoh untuk di rawat jalan, pendaftaran rawat jalan. Oke, ini lihat ada admin. Ada admin. Pertama-tama gimana adminnya? Kalau ini gimana? Input data. Oh ya, pertama adminnya adalah mengakses menu utama. Dia mengakses metode tampilkan menu utama. Kemudian menunya tampil. Setelah tampil bisa harusnya boleh ada balikan atau enggak gitu ya. Langkah kedua adalah dia pilih input daftar rawat jalan. Oke. Dia sudah tampil formnya, dia baru milih. Dia pilih, kemudian tambah daftar rawat jalan. Nah, di sini mulai proses ya. Kontrol itu berarti proses ya. Dia menambah rawat jalan, kemudian dia input datanya ke database ini ya, daftar rawat jalan ini database ya. Kemudian di input data tersimpan, data berhasil tersimpan, kemudian bisa di view dan ditampilkan. Nah ini ya, ini sequence. Jadi ada urutan kejadian. Oke, jadi nanti kalian bisa pelajari. Nah ini juga ada studi kasus nih. Nanti kalian bisa lihat ya, pelajarin. Oke. Nah ini hampir sama yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Petugas perpustakaan mengakses dulu sistemnya. Ini sistem main itu sistem ya. Main kemudian create login. Oke, petugas masukin login, kemudian validasi login. Kenapa kok di sini nggak ada create? Ya kan di sini udah ada create gitu ya. Harusnya di awal juga ada create dulu nih. Kemudian true false, kemudian pesan valid atau tidak. Gitu ya. Oke, ini juga sama. Nanti kalian bisa baca. Nah, itu ada diagram sequence seperti itu saja, gitu ya. Diagram sequence itu seperti itu saja. Selanjutnya ada diagram yang mirip dengan diagram sequence, yang masuknya juga ke dalam golongan interaction diagram. Namanya adalah diagram kolaborasi. Oke, ini ya. Diagram kolaborasi merupakan cara alternatif untuk menampilkan skenario selain diagram sequence. Tapi pada umumnya lebih sering digunakan diagram sequence.
Menampilkan interaksi antar objek yang terorganisir di sekitar objek dan hubungannya dengan objek lain. Dia lebih sederhana dibanding diagram sequence, tapi nggak enaknya adalah dia tidak punya garis hidup, gitu ya. Lifeline-nya dia nggak menggambarkan. Objek yang digambarkan hanya segi 4 saja. Kemudian dia objek diperlihatkan sebagai garis yang menghubungkan dengan objek lain. Message ditunjukkan sebagai teks dan anak panah dan ada nomornya, gitu ya. Berbeda dengan diagram sequence, diagram kolaborasi ini hanya ada 3. Hanya ada 3 simbol. Yang pertama nama objeknya, link, dan arah pesan. Oke. Misalnya, nih sebagai contoh, adalah objek pelanggan akan meminta kepada objek kalkulator untuk menentukan harga total. Nah, ini objek pelanggan meminta objek kalkulator, ini objek ya, untuk menentukan harga total. Caranya gimana? Ya dia cukup panah saja, panah total price, gitu ya. Ya udah langsung dia berarti ini adalah permintaan untuk si kalkulator menghitung total price. Gitu. Oke. Nah ini contohnya. Di diagram sequence berbeda dengan diagram kolaborasi. Diagram kolaborasi benar ya. Diagram kolaborasi berbeda dengan diagram sequence. Bedanya apa? Kalau diagram kolaborasi itu tidak ada lifeline. Jadi bentuknya hanya garis-garis gini saja. Persamaannya apa? Sama-sama dia punya urutan kejadian. Lihat urutan kejadiannya dari mana? Dari nomornya. Lihat. Main pertama adalah mengakses validasi login ke sini. Oke. Yang kedua, main mengakses mengelola pustaka dengan masukkan pustaka. Dengan akses pustaka dulu ke sini, cari pustaka, cari judul, jenis, pengarang, ubah, baru ke 9, 10, 11, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Kenapa diagram sequence lebih enak? Karena urutan kejadiannya lebih terlihat gitu ya. Urutan kejadian lebih terlihat. 1 apa dulu, 2 kemudian apa. Jadi dibaca dari atas ke bawah. Kalau ini gambarannya seperti diagram kelas gitu ya. Diagram kelas, diagram objek. Bedanya adalah ada metode yang dialirkan gitu ya. Ada metode yang diakses, dipanggil. Gitu kan? Kalau diagram kelas mungkin tidak ada 1 2 3 4 ini dan tidak ada. Dia hanya hubungan-hubungan saja. Tapi kalau yang ini dia ada pemanggilan. Nah, main ini manggil apa ke sini sih? 1 manggil validasi login. Kedua, dia ternyata main manggil ke sini dan seterusnya ya. Oke, ini. Diagram sequence digunakan untuk menggambarkan suatu skenario berdasarkan urutan waktu. Apa yang terjadi selanjutnya? Customer lebih mudah membacanya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Dia lebih mudah baca karena ada urutannya. Atas, bawah, dan seterusnya. Kalau collaboration memberi suatu gambaran skenario secara garis besar. Oke, jadi kita bisa melihat secara garis besar hubungannya itu seperti apa sih? Nah, ini beda fungsi ya. Yang sequence itu menggambarkan urutannya, kalau yang ini menggambarkan urutan dan lebih memperlihatkan skenario secara garis besar. Karena di sini kelihatan semuanya. Ini mengakses ini saat kapan saja dan seterusnya, gitu ya. Oke, ini ada contoh. Oke, saya punya 4 aktor gitu ya, atau 4 objek gitu ya. Ada cat, policeman, person, sama inspektor. Gitu ya. Kalau diagram sequence kayak ginilah gampang. Person, gitu ya. Person menendang kucing. Person menendang kucing. Kucingnya report ke inspektor. Inspektornya report ke polisi, gitu ya. Nah, si polisinya menangkap personnya. Nah, ini kan urutan kejadian ya. Kick, report sama arrest, tangkap gitu ya. Gitu. Ini sequence diagram seperti ini. Kalau ini gambaran versi bagusnya ya. Kalau versi ini ya sama seperti ini. Oke. Kemudian kalau collaboration kayak gini. Nah, ini collaboration-nya. Kalau collaboration seperti ini. Person mengekik, menendang kucing. Kemudian kucingnya melapor ke inspektor, gitu ya. Inspektornya melapor ke polisi, polisinya menangkap orang. Nah, ini collaboration.
Oke, jadi ada beda jelas ya, ada beda mencolok gitu. Kalau sequence itu benar-benar urutan, kalau collaboration memperlihatkan secara garis besar. Oke, bedanya ini ada bedanya. Kalau collaboration menunjukkan hubungan di samping interaksi, lebih baik untuk visualisasi pattern, gitu ya, pola secara garis besar. Kemudian memvisualisasi semua objeknya. Nah, kalau sequence itu hanya beberapa objek saja ya yang terlibat. Kemudian lebih mudah digunakan untuk sesi brainstorming. Tapi kalau untuk sesi atau untuk kegunaan coding, gitu ya, kegunaan apa namanya itu, translate ke dalam bahasa pemrograman, akan lebih baik menggunakan sequence diagram karena menunjukkan urutan pesan secara eksplisit. Dia menunjukkan urutan pesan. Kemudian lebih baik dalam memvisualkan keseluruhan aliran. Jadi alirannya itu jelas gitu ya. Setelah ini ngapain gitu ya. Terus lebih enak untuk memperlihatkan atau menerangkan skenario. Jadi kalau ada orang nanya nih, nah cara login gimana sih? Nah mungkin lebih enak pakai sequence. Kalau pakai collaboration agak mumet. Ini ke sana sana sana. Waduh mumet ya. Kalau sequence mungkin lebih lebih gampang ya, lebih gampang. Oke, ini untuk pertemuan untuk diagram interaction diagram. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah untuk diagram activity dan status diagram. Oke. Oke, selanjutnya adalah yang saya bahas adalah diagram setelah diagram. Berarti sudah ada diagram use case, terus kelas, objek, sequence, kemudian collaboration, kemudian ada activity. Nah, ini diagram ke-6 berarti ya. Diagram activity ini adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja. Oke, aliran kerja sistem. Jadi tinjauannya dia sebenarnya bisa dua. Tinjauannya adalah proses bisnis atau tinjauannya adalah sistem. Tapi karena kita berbicara tentang perancangan sistem informasi, maka tinjauan dari activity diagram yang kita buat adalah tinjauannya untuk aktivitas sistem. Jadi, diagram aktivitas yang akan kita gambarkan adalah menggambarkan aktivitas sistem. Jadi, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan oleh sistem, gitu ya. Oke, apa saja aktivitas yang bisa dilakukan oleh sistem. Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan rancangan proses bisnis. Nah, rancangan proses bisnis. Kenapa? Karena dia berisi urutan-urutan aktivitas atau kejadian. Beda nggak sama sequence? Ya, agak berbeda dengan sequence diagram. Nanti kita lihat ya. Kalau di diagram activity ini lebih mirip kalau saya bilang ke arah DFD gitu ya. Data enggak juga ya. Lebih mirip ke apa namanya di ya diagram aktivitas ya. Sekalian belum dapat sih. Kalian sudah kalian sudah dapat di si TIK 2 itu diagram apa saya lupa namanya itu ya. Oke, kemudian urutan atau pengamatan tampilan dari sistem di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka. Nah, ini kita lihat ini ya. Rancangan pengujian di mana setiap aktivitas, oke, kita langsung ke simbolnya saja. Oke, status di diagram activity yang pertama harus kalian gambarkan adalah dia ada status awal dan status akhir gitu ya. Kapan mulai, kapan akhirnya. Kemudian ada aktivitasnya, ada cabang. Nah, di sini ada cabangnya. Kayak dulu di TIK 2 ya, ada if conditional gitu kan. Nah, di sini juga ada pemilihan, dia bisa milih. Kemudian ada penggabungan, ada status akhir. Dan yang paling mencolok adalah dia punya yang namanya swim lane. Swim lane. Kemudian ada fork. Fork ini menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Kemudian ada join. Oke. Ya, saya akan langsung ke contoh saja ya. Saya akan langsung ke
Contoh. Oke. Saya contohkan ke login saja lah ya, karena tadi kalian sudah login juga kan. Oke, saya akan contohkan dengan login. Yang pertama, saya akan contohkan login, misalnya ini adalah user atau pengguna. Oke, lihat. User saat login, dia ngapain dulu sih gitu ya. Saat login, dia misalnya, oke, user ini mulai ya, mulai sini ya, mulai. Pertama kali dia mau login gimana caranya? Oke, pertama kali dia misalnya taruhlah, oke, dia buka sistemnya dulu Pak. Oke, sistem atau sistem informasi terbuka gitu ya, terbuka. Di open dulu sistem informasi. Oke, setelah ini, setelah sistem informasinya kebuka, dia ngapain? Ya, aduh nggak cukup ya ini. Saya harus kecil-kecil nih. Ini bisa lebih besar. Nggak bisa. Oke, setelah sistem informasi terbuka gimana? Oke, sistem informasi ini dia menampilkan menu, menampilkan form login, misalnya gitu ya. Oke, form login ini tampil gimana? Oke, form login ini kemudian setelah sebentar. Setelah dia tampil menu, user gimana? User lihat form login. Kemudian setelah lihat form login gimana? User ini ya. Input username dan password. Kemudian inputnya ke sistem kan? Sistem ini terima apa ya? Validasi gitu ya. Cek aja saya bisa cek ya. Cek username dan password gitu ya. Kemudian ada pilihan. Nah, ada pilihan nih. Apa namanya? Valid gitu ya, valid. Apakah hasil pengecekannya valid? Oh, ternyata username-nya salah atau ternyata username-nya dimasukinnya masih kosong atau dan lain-lain gitu ya. Kalau dia gagal, dia suruh input lagi. Tapi kalau berhasil gimana? Kalau berhasil dia kirim untuk pengecekan ke database. Misalnya gitu ya. Cek database gitu ya. Oke, kalau udah cek database, dia dicek nih ada atau enggak gitu ya. Ceknya pakai kayak gini lah. Gini, ada atau enggak misalnya gitu ya. Kalau ada, dia langsung tampilkan pesan ya, pesan berhasil. Kalau ini ada ya. Kalau saya pakai yes no aja lah. Jadi di sini ada ya. Kalau ada ya, dia tampilkan pesan berhasil. Kalau ada no, dia tampilkan pesan gagal, gitu ya. Oke, kemudian di sini setelah berhasil dia gimana? Dia balikan ke user, gini, balikan ke user. Kemudian dia ini menyatu, gini, menyatu, balikan ke user lihat. Oke, nah ini adalah urutan aktivitas, di sini ada yang kita sebut sebagai ini ya, sebagai aktornya. Kemudian ada
ada mulainya dan harus ada akhirnya. Akhirnya gimana? Nih, pakai ini. Nah, pakai tanda ini akhirnya ya. Oke. Kenapa harus ada mulai dan akhir? Supaya orang bisa tahu bacanya itu dari mana sih gitu. Dan ini berakhirnya kapan. Gitu. Oke, kita lihat ya. User masukin ke sistem terbuka tampilan form berarti bisa tampilkan ke user gitu ya. Kemudian usernya input username, setelah input username diterima sama sistemnya. Nah, kemudian dicek berhasil atau enggak. Kalau gagal, kalau gagal dia minta input lagi. Kalau berhasil dia cek ke database ada atau enggak. Kalau ada ditampilkan pesan berhasil, kalau tidak hasilkan pesan gagal. Kemudian dia digabung ya sama kan ini mau berhasil mau gagal akhirnya kan dilihat user kemudian selesai. Nah, di sini ada yang mencolok. Coba lihat. Kalau kalian perhatikan kenapa saya gambarnya kayak gini sih? Sebenarnya saya mau menggambarkan di sini itu ada bagian-bagiannya. Lihat. Lihat. Di sini tuh ada bagiannya sebenarnya. Kalau saya gambarkan kayak gini. Gini ya gambarannya. Yang ini tuh apa sih sebenarnya? Ini dilakukan oleh sistemnya. Yang ini dilakukan oleh database. Yang ini dilakukan oleh user. Lihat. Pekerjaan-pekerjaan dalam kotak ini semua dilakukan oleh sistem. Pekerjaan-pekerjaan kotak ini dilakukan oleh database. Pekerjaan-pekerjaan kotak ini yang ada di sini dilakukan oleh user. Nah, yang kuning ini, kotak yang kuning ini, yang ini ya. Yang ini nih, kalau saya gambar kayak gini. Ini, nah ini, gitu, dan ini. Itu kita sebut sebagai saya jelek ya. Swim lane. Swim lane, garis berenang gitu ya. Jalur berenang gitu ya. Jalur berenang. Ya. Jalur berenang. Kenapa bilang jalur renang ya? Kalau kalian renang, lihat lomba renang itu kan dia nggak bisa belok ganti jalur gitu ya. Kalau ya di situ aja itu dilakukan oleh satu orang. Nah ini juga sama. Di jalur ini dilakukan oleh user, jalur ini dilakukan oleh sistem, jalur ini dilakukan oleh database. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada urutan aktivitas kayak bisnis proses gitu ya. Habis ini dia ngapain, ngapain gitu ya. Oke. Yang membedakan dia dengan apa namanya? Yang membedakan dia dengan sequence diagram adalah kalau ini lebih ke proses bisnisnya gitu ya, lebih ke prosesnya. Kalau tadi si sequence tuh nggak ada validasi, itu kan nggak ada ya, nggak ada simbol ini tuh nggak ada. Oke. Terus dia ada create dan lain-lain. Kalau ini itu tidak berhubungan dengan apa namanya? Tidak menggambarkan interaksi objek secara langsung gitu ya. Jadi kalau di activity enaknya apa? Di activity ini enaknya ketika kita melihat activity ini kita bisa melihat secara garis besar bagaimana proses bisnisnya. Oke, bagaimana proses yang ada di dalam sistem. Mana sih Pak proses yang ada di dalam sistem itu? Ini loh proses dalam sistem tuh. Sistem ke sini. Sistem cek validasi, sistem mengakses database. Nah, ini kan proses dalam sistem ya. Ini kalau dibilang ini kan proses dalam sistem. Di combine dengan interaksinya dengan customer gitu ya. Jadi kelihatan gitu bagaimana. Oke. Nah, itu yang disebut dengan diagram activity. Oke, kita lihat contohnya di slide ya. Oke. Ini ada activity sama ya. Activity langsung ke contoh aja lah biar jelas. Studi kasus. Buatlah diagram aktivitas, activity diagram untuk sistem pemesanan, mulai dari pemesanan hingga barang diterima. Ini contohnya. Customer service, terima order. Oke. Nah, kalau yang ini, simbol ini apa? Ini adalah simbol aktivitas yang bisa dilakukan secara paralel bersamaan. Bukan milih ya, jadi dilakukan bersamaan. Setelah diterima order, yang bagian pengiriman isi order, yang bagian keuangan isi faktur. Ngerjainnya kapan? Bareng-bareng.
Oke. Kemudian dia terima pembayaran. Yang ini memilah apakah dia jenis pesanan kilat atau jenis pesanan normal. Kalau dia pesanan kilat, dikirim pakai pengiriman kilat. Kalau pesanan normal, dikirim pakai pesanan biasa. Kemudian dia digabungkan. Setelah selesai, dia gabungkan dari customer service. Dia balik ke sales service, tutup order, dan selesai. Nah, kalau ini adalah tinjauannya proses bisnis ya. Proses bisnis. Oke. Gitu ya. Ada contoh lagi nggak? Nah, ini contoh lagi. Ya. Ini contoh untuk menginput obat ke dalam sistem. Oke. Sistem administrator melakukan login. Oke, kemudian setelah login, sistem melakukan verifikasi. Benar nggak username, passwordnya. Kalau salah, dia minta login lagi. Kalau nggak salah, dia menampilkan menu utama. Menu utama tampil, keluar pilihan obatnya, administrator pilih obatnya, kemudian dia input data obat yang dipilih. Oke, kemudian oh ini menampilkan kayaknya. Terus kemudian dia menampilkan data obat yang tersimpan. Setelah disimpan atau di save atau dicari, dia menampilkan data obat, kemudian selesai. Nah, jadi ada mulai, ada selesai. Dan kalau dilihat ini sebenarnya ada swim lane-nya juga ya, walaupun tidak digaris. Yang ini bagian administrator, yang ini bagian sistem. Oke. Itu adalah activity diagram. Pak, semua simbol di sini harus ada atau tidak? Tidak harus ada. Yang penting ada adalah status, activity, gitu ya, cabang jika ada, penggabungan jika ada, status akhir jika ada, swim lane sebisa mungkin harus ada, gitu ya. Fork jika ada, join jika ada. Oke. Jadi yang utamanya apa? Ya activity, status, kemudian swim lane, gitu ya. Oke. Itu activity diagram. Selanjutnya ada yang disebut dengan diagram status. Diagram status ini apa? Ya hampir sama, dia menggambarkan alur ya. Tapi yang digambarkan di sini bukan alur aktivitas, tapi status perubahan dari si objek tersebut. Oke. Diagram status atau state diagram adalah diagram yang menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada sebuah objek. Oke. Menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau terjadi pada objek. Oke, misalnya gini ya, kondisi itu kan kondisi itu bisa aktif, bisa tidak aktif, bisa barangnya ada, bisa barangnya tidak ada. Kemudian bisa kondisinya itu baterai full, baterai setengah full, bisa lowbat gitu kan, atau kondisi kenyang, kondisi lapar. Nah, itu kan kondisi ya. Nah, yang kita gambarkan di sini adalah perubahan transisi dari kondisi si objek tersebut atau si kelas tersebut. Oke, perubahan dalam suatu state disebut dengan transisi atau transition. Perubahan state di suatu kelas berdasarkan event atau trigger gitu ya, yang diterima oleh kelas tersebut. Pada diagram ini, perilaku sistem ditunjukkan. Sebuah status adalah kondisi selama objek tersebut hidup atau interaksi selama memenuhi kondisi. Melaksanakan suatu aksi atau menunggu suatu kejadian. Setiap diagram state hanya boleh memiliki satu start, gitu ya, dan boleh memiliki satu atau lebih dari satu stop. Sama dengan diagram activity ya, harus ada start dan stopnya. Tapi stopnya harus satu enggak bisa lebih dari satu. Oke, oke. Apa saja yang ada? Nah, ini hanya ini aja. Ada kondisi awal, kondisi ini harusnya kondisi akhir ya. Maaf saya salah ya. Kemudian ada statusnya, transisi sama internal transisi. Objek pada sistem mengubah statusnya untuk merespon kejadian. Jadi misalnya kalau barang itu direspon kejadian kan gini misalnya ya. Barang itu sudah dibeli, ya stoknya berkurang. Yang tadinya ada jadi habis gitu ya. Yang tadinya dikasih pesan untuk hidup, statusnya jadi hidup, dikasih pesan mati, statusnya jadi mati. Nah, gitu itu kan.
Oke, contoh diagram status. Nih. Nih. Oke. Sistem atau di sini apa disebutnya? Ini ditunjukkan untuk nah, ini diagram ini ditunjukkan untuk objek order ya. Oke, jadi dia menggambarkan kalau diagram status ini menggambarkan kondisi objeknya ya, tidak digabung dengan yang lainnya gitu ya. Oke, dia menggambarkan objek order. Objek ordernya pertama dia melakukan pemeriksaan. Kalau barangnya available, maka dikirimkan barangnya. Kalau barangnya tidak available, ini apa namanya? Dia menggambarkan kalau di sini disebutnya condition ya. Condition kalau di sini disebutkan adalah transisi gitu ya, transisi. Kalau di sini sebutnya condition ya, condition. Lihat di sini kondisinya adalah available, berarti barangnya tersebut bisa dikirimkan. Kalau barangnya not available, statusnya berubah menjadi menjadi batal gitu ya. Yang tadinya statusnya itu idle, kan kalau barang tuh idle dulu ya. Kalau kalian inilah ya, kalau kalian belajar di marketplace gitu ya, awalnya kan statusnya adalah dipesan gitu ya. Kemudian berubah menjadi pembayaran lunas. Pembayaran lunas berubah lagi menjadi statusnya dikirim. Status dikirim berubah lagi menjadi barang sampai, diterima gitu ya. Kemudian berubah lagi jadi pesanan selesai gitu ya. Nah, ini juga sama. Statusnya pesanan itu gimana? Kalau barangnya ada, statusnya jadi dikirim, pengiriman. Kalau barangnya tidak ada, statusnya jadi batal. Kalau barangnya sudah dikirim, statusnya berubah lagi nanti kalau sudah sampai jadi penerimaan. Gitu ya. Nah, ini studi kasusnya. Misalnya akan dibuat diagram status untuk menggambarkan sistem informasi aplikasi online yang dioperasikan oleh dosen. Ketika dosen melakukan login ke sistem, akan divalidasi oleh username dan passwordnya. Oke, jika valid akan muncul tampilan pilihan pilihan menu ini ya, olah nilai, absensi, diskusi atau logout. Buatlah diagram statusnya. Oke, ini ya. Pada awalnya, gitu ya. Pada awalnya sistemnya idle karena belum dipakai. Kemudian dia dimasukkan username password. Oke. Kemudian dicek apakah valid atau tidak. Kalau valid, dia statusnya berubah menjadi pilihan menu. Kalau tidak valid, berubah menjadi kalau tidak valid, dia statusnya tidak valid dan harus login lagi. Gitu ya. Kemudian kalau pilihan menu, dia akan menampilkan beberapa alternatif. Kalau dia pilih menu olahan nilai, dia akan tampilkan menu olahan nilai. Kalau dia pilih menu absensi, dia akan tampilkan ini. Kalau menu forum, dia pilih forum. Kemudian semuanya ini dia bisa pilih logout, gitu ya. Dan dia bisa berakhir di sini. Oke, itu contoh pertama ya. Jadi ada mulai, ada akhir. Kemudian ini menggambarkan status dari si sistemnya gitu ya. Yang pertama ya idle, kemudian statusnya jadi login. Status login berubah menjadi status pilihan menu. Bisa juga akhirnya menjadi statusnya logout. Gitu ya. Kalau logout otomatis kembali lagi menjadi idle gitu ya. Nih, objek login dari kelas login. Nah, ini contohnya. Jadi kita menggambarkan status dari objek login gitu ya. Oke. Di awal belum diapa-apain, statusnya adalah menunggu masukan username dan password. Oke, menunggu masukan username dan password. Setelah dimasukkan username dan password, dia menerima masukan username dan password, statusnya berubah menjadi menerima masukan username dan password, kemudian dia melakukan validasi. Ini kan perubahan ya. Tadinya menunggu, kemudian dia menerima masukan. Oke. Nah, ini juga sama ya. Nanti kalian bisa lihat ya. Oke. Jadi ini nah, ini memperlihatkan perubahannya gitu ya, mengingatkan perubahannya. Tapi yang kalian harus lihat adalah seperti ini. Lihat. Oke. Saya memasukkan anggota, gitu ya. Yang petugas masukkan anggota.
Petugas masukkan anggota gimana caranya? Pertama mungkin dia akses dulu ya, akses ke sistem, create system, kemudian data anggota dimasukkan. Oke, dia setelah memasukkan data anggota, dia dia memanggil metode masukkan anggota. Metode masukkan anggota ini ada di mana? Ada di kelas mengelola anggota. Lihat nih, ini kelas mengelola anggota, ada metode masukkan anggota. Sorry. Ada metode masukkan anggota. Nah, berarti si main ini memanggil metode yang ada di mengelola anggota. Oke, ini kemudian create koneksi, membuka koneksi, berarti membuka koneksi ini ada di mana? Ada di kelas ini ya. Eksekusi, tutup koneksi, destroy, hancur. Kalau destroy berarti udah di X ya, disilang, berarti dia udah nggak aktif lagi. Kemudian kalau ini di destroy juga nggak aktif lagi. Oke, nah kalau status gimana? Nah, status gini. Yang pertama, mengelola anggota ya. Saya karena status biasanya menggambarkan satu objek, gitu ya. Jadi saya contohnya adalah mengelola anggota. Status objek dari mengelola anggota, objek mengelola anggota statusnya gimana? Pertama menunggu masukan, karena idle kan belum ada masukan. Setelah dia dimasukkan atau dicari anggota, dia akan menampilkan. Setelah menampilkan dan tunggu lagi, gitu ya? Ya iya kan? Setelah dimasukin, menunggu masukan nih, dimasukin, dia nampilin. Terus ya nunggu lagi, nanti mau diapain gitu kan? Terus selesai. Nah gitu ya. Nah itu adalah status, diagram status. Oke. Diagram yang krusial yang mana ya? Activity ya, saya bilang ya. Diagram krusial yang harus dibuat adalah activity. Nah, diagram statusnya sebagai pelengkapnya. Oke, kemudian ada dua diagram lainnya, yaitu diagram komponen dan diagram deployment. Ini agak terpisah di bawah ya. Jadi diagram komponen dan diagram deployment ini sudah masuk ke hardware. Ada sebagian yang membahas tentang hardware. Kita lihat ya. Diagram komponen atau komponen diagram dibuat untuk menunjukkan organisasi ketergantungan antara komponen dalam sebuah sistem. Pengertian komponen sendiri adalah dalam UML adalah hal-hal fisik. Nah, ini saya bilang ya, hal-hal fisik dimodelkan dan ada ketika suatu sistem dieksekusi. Ini contoh gambarannya. Ada package, ada komponennya, ada ketergantungannya. Ada interface, link, dan dokumen. Oke, kita langsung lihat contohnya saja. Gini ya. Ketika kita membahas sistem berorientasi objek, dia ada sistem yang client server, gitu ya. Seperti PHP yang dulu kalian pelajari itu kan aplikasi client server ya. Di sini, di diagram komponen, dia menggambarkan komponen-komponen yang ada di dalam package-nya atau ada di dalam sistemnya. Oke, dia akan menggambarkan jadi sistem A, misalnya gitu ya, terdiri dari dua sistem, yaitu sistem client dan sistem server. Gitu. Sistem client dan sistem server. Di klien ada aplikasi apa aja sih? Nah ini kalau pertanyaan ini jawabnya pakai diagram komponen. Dia ada aplikasi klien. Aplikasi klien itu yang kalian bangun itu loh yang biasanya. Aplikasi klien itu biasanya tampilan doang, tampilan gitu ya. Aplikasi klien ini akan berhubungan dengan aplikasi yang ada di server. Aplikasi di server, aplikasi ngapain aja? Ada aplikasi untuk tampilan, ada aplikasi untuk proses, controller, ada aplikasi untuk basis data misalnya gitu ya. Nah, hubungannya gimana? Nah, ini ditunjukkan hubungan dengan panah ini. Nah, jadi kalau diagram komponen ini tidak menggambarkan detail aktivitas atau detail dari proses, tapi dia lebih menggambarkan ini. Tadi saya bilang, nah, lebih menggambarkan komponen atau hal-hal fisik atau sistem yang ada, yang penyusun dari si sistem yang besar. Oke, jadi ini ya, bisa kalian lihat ya. Di mana controller berisi source code, ini controllernya source code, menangani request, validasi, model ini berisi manipulasi data, kemudian ada view ini berisi tampilan. Ini tampilan, ini untuk proses, yang ini untuk database, gitu ya. Jadi hubungannya gimana? Controller yang memanggil view, controller yang memanggil model, model balikin ke sini, view harusnya balikin juga ke sini, gitu ya. Oke, ini juga sama. Misalnya di sistem kalian nanti ada
sistem yang menangani atau aplikasi yang menangani tentang security atau keamanan sistemnya gitu ya, atau menggunakan SSL dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus tergambarkan juga supaya orang lihat, oh oke, secara sistem besar sistemnya ini ada yang mengolah tentang basis data, ada yang mengolah tentang prosesnya, ada yang mengolah tentang security atau keamanannya gitu ya. Oke, itu diagram komponen, jadi tidak terlalu besar ya, diagramnya tidak terlalu rumit. Oke, kemudian ada diagram deployment. Nah, diagram deployment, dia deployment tuh kayak gitu. Deployment tuh masang gitu ya. Jadi diagram ini menggambarkan ke perangkat keras gitu ya. Kalau ada sistemnya itu gimana sih cara masangnya gitu ya. Di dalam sistem yang mau dipasang itu ada apa saja. Jadi otomatis si deployment diagram ini lebih menggambarkan fisik atau hardware-nya gitu ya. Kalau di sini sebutnya dengan node gitu ya. Package di sini simbolnya adalah package, merupakan sebuah bungkusan dari node yang berkumpul, itu adalah package. Contohnya saya bawa buku, tempat pensil, kemudian ada penggaris gitu ya, ada tempat minum, saya masukkan ke dalam tas. Nah, berarti package-nya itu tas. Note-nya itu adalah buku, tempat pensil, tempat minum, penggaris gitu ya. Nah, note ini mengacu pada perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan nanti di dalam note ini saling berinteraksi. Nih ada link, relasi, ada kebergantungan. Kita lihat ya. Inilah contohnya ya. Oke, saya punya, kalau misalnya ya, ketika saya berbicara tentang diagram deployment, di diagram deployment saya akan menggunakan apa nanti ya? Di sini. Oke, di diagram deployment saya akan menggunakan server, ada servernya, ada aplikasi server, ada kliennya. Oke. Nanti kliennya ini, aplikasi servernya ini berhubungan sama database atau enggak. Nah, itu bisa dilihat di sini. Oke, misalnya web browser mengakses ke aplikasi J2EE di server. Otomatis aplikasi J2EE ini ada di mana? Ada di server. Oke. Kemudian ini contohnya ya. Ini perbedaannya, coba kalau kalian lihat ya. Kalau di sini diagram deployment itu biasanya lebih menggambar node atau kotak-kotak gitu aja ya. Ada server, ada SQL, kemudian ada aplikasi gitu ya. Kemudian di dalam server itu ada apa aja sih? Nah, di dalam server itu apa saja ini yang mau ditanam? Ada user interface, proses, ada data, ada security. Ini lihat, ini itu ada di sini nih. User processing, data, security itu ada di sini. User interface, processing, security itu ada di server, PHP server. Kalau di data ada di mana? Di MySQL. Gitu ya. Jadi bisa juga nanti untuk menggambarkan jaringan juga ya. Maksudnya jaringan itu secara garis besar, misalnya menggunakan server apa, cloud atau server desktop, lokal atau dan lain-lain, gitu ya. Nah, terkadang diagram ini tergantikan oleh diagram yang sudah kalian pelajari di TIK jaringan, gitu ya. Oke, karena memang ada beberapa cara untuk menggambarkan si diagram fisik ini ya, diagram fisik ini. Oke. Nah, kalau kita lihat itu yang saya jelaskan itu adalah kumpulan rangkaian semua UML yang ada, gitu ya. Jadi semua UML yang ada itu dirangkum di situ, gitu ya. Kalau saya lihatkan dulu yang untuk di pertemuan ke 9 kalau nggak salah ya. Coba saya overview pertemuan 9 atau 10 ya. Nah, 10. Oke, saya perlihatkan di pertemuan ke-10 ya. Nah, di pertemuan ke-10 kita sudah melihat nih, ini ada rangkaiannya. Oke, kalau kalian lihat ini ya, kalau tadi sudah saya bahas mungkin kalian sudah agak ngerti gitu ya. Yang pertama kita buat adalah use case diagram. Use case diagram ini nantinya akan
diagram kelas yang dibuat harus mengacu ke use case yang ada. Oke, iyalah kalau dia bisa minjem buku, berarti di kelas diagramnya harus ada kelas buku, ada kelas peminjaman, gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian objek dan kelas diagram ini sama. Jadi dia harus sama ya. Objek dan kelas diagram ini harus sama seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian ada diagram interaksi yang tadi kita bahas ya. Interaction diagram. Interaction diagram, kemudian ada status diagram yang tadi sudah. Interaction ini di dalamnya ada sequence juga ya, ada sequence diagram, ada apa sequence dan satu lagi, ayo Allah saya lupa. Ada, sorry, kok saya lupa. Ada sequence dan kolaborasi, saya lupa. Nah di sini tuh ada sequence dan kolaborasi, itu diagram yang hampir sama. Kalau kalian lihat tadi diagram kolaborasi itu mengacu persis sama dengan diagram objek, ya. Cuman beda apa? Ada alirannya, kan? Ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Sequence pun juga sama, gitu ya. Sequence diagram itu sama dengan diagram objek, tapi penggambarannya kalau sequence itu lurus-lurus gitu ya. Ada yang namanya garis hidup, gitu ya. Oke. Kemudian ada diagram aktivitas. Aktivitasnya apa? Mengacu pada use case, ya. Aktivitasnya tadi urutannya. Jika valid, gitu ya, maka login. Nah, itu kan mengacu pada use case ya, mengacu pada use case. Kemudian ada status diagram, oke, mengacu pada objek juga, karena yang dibuat statusnya adalah objeknya, gitu ya. Oke. Kemudian, nah lihat dua diagram bawah ini terpisah. Kenapa? Karena memang ini diagram fisik. Diagram deployment mengacu pada diagram komponen. Seperti contoh yang tadi saya lihatkan yang server tadi ya. Ada security, ada yang bisnis proses, ada yang data di MySQL gitu ya. Jadi ini adalah rangkaian UML. Jadi bisa saya bilang rangkaian UML, diagram-diagram UML itu sudah selesai. Yang penting itu diagram yang mana? Yang biasa pasti digunakan di UML adalah use case, kelas diagram, sequence diagram, activity diagram. Itu diagram yang paling sering digunakan di UML. Oke. Dan bahkan ada penelitian yang bilang 4 diagram tersebut bisa mewakili UML gitu ya. Dan yang lainnya diganti dengan diagram yang lainnya. Ya. Oke, pertemuan UML sudah selesai. Tinggal nanti selanjutnya adalah tanya jawab jika ada yang mau ditanyakan. Kemudian selanjutnya lagi nanti akan kita bahas tentang pengujian atau materi lainnya. Oke. Dari saya cukupkan materinya hari ini. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.